Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Kasih pasti lama lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lama. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lama lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu tiada duanya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Efesus 5:28 sampai 29. Berkata demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 9. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ada kisah tentang sepasang suami istri yang saling mengasihi, di mana pada saat perayaan ulang tahun daripada istrinya, suami selalu memasak makanan favorit istrinya, yaitu kepala daripada ikan. Akhirnya ini digulai secara dengan enak. Saudara kasih, di mana
hal-hal ini berlangsung hingga tahun ke-50. Secara tidak terduga, seseorang bertanya, di mana dia melihat istrinya dalam keadaan menangis. Kemudian setelah ditanya, apakah yang engkau sukai dengan gulai kepala ikan? Istrinya berkata, sebenarnya aku tidak menyukai yaitu gulai kepala ikan. Padahal selama bertahun-tahun suaminya memasak gulai kepala ikan, mengira itulah bagian favorit daripada istri. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang tema firman Tuhan dari Efesus 5:8-9, yaitu saling mengecewakan. Pertama, kita sering berpikir apa yang disukai orang hanya asumsi, ternyata keliru. Mengecewakan, mengasihi tanpa memahami. Saudara kekasih, kita sering berpikir bahwa seseorang, apa yang dia ketahui bahwa orang itu sangat mengasihi dan sangat mengerti apa yang sebenarnya kita mengerti juga, tetapi adalah hal-hal yang keliru. Oleh sebab itu saudara kasih, berpikir ketika seseorang tidak menyukai apa yang kita lakukan, itu akhirnya memberikan kekecewaan. Akhirnya hal itu keliru, bahkan disebut mengasihi tanpa memahami. Oleh sebab itu nomor 2, di ayat ke-25 berkata bahwa kasih yang rela, yaitu Kristus berkorban untuk Anda dan saya. Saudara kekasih, bukan hanya sekedar untuk pasangan, namun melakukan sesuatu untuk semua manusia. Itulah pengorbanan yang Yesus lakukan di kitab Efesus 5:25. Oleh sebab itu, poin yang ketiga, kasih sejati adalah lahir dari komunikasi yang jujur dan terbuka dan kerelaan untuk saling belajar, memahami satu dengan yang lain. Inilah kasih sejati, bahwa adalah jujur. Jadi ketika kita mengasihi seorang, kita harus bertanya sebenarnya apa yang dia sukai, apa yang dimaui, dan kemudian dia akan menyampaikan dan rela dan saling akhirnya memahami, sehingga itulah yang sebenarnya kasih sejati lahir dari komunikasi yang jujur. Tanpa komunikasi yang jujur, maka kasih sejati tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, hari ini percayalah, Yesus telah memberikan kasih sejati kepada Anda dan saya untuk menebus kita dari yaitu segala dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami tidak ada kasih yang saling mengecewakan, tetapi adalah kasih sejati yang lahir dari komunikasi, hubungan timbal balik, baik suami istri, baik teman, baik sahabat, baik siapapun. Karena ketika ada komunikasi, karena ketika ada kejujuran, dan ketika ada keterbukaan serta kerelaan, maka saling memahami, tidak ada yang tertutup. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka hidup di dalam kasih, karena kasih itu sangat benar-benar yang telah Tuhan berikan dengan pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib untuk menebus kami semua umat-umat manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Oleh karena kasih-Mu kami diselamatkan. Oleh karena kasih-Mu kami dikuatkan. Oleh kasih-Mu kami beroleh kesehatan, beroleh kekuatan, beroleh kemenangan, dan beroleh penyertaan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami percaya, biarlah hidup kami memiliki hidup yang saling mengasihi dengan komunikasi yang jujur, terbuka, dan kerelaan. Terima kasih. Siapapun engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau dikecewakan, kalau engkau merasa tidak menerima apa yang telah diberikan oleh temanmu, mari bukalah komunikasi, mari terbukalah satu sama dengan yang lain, sehingga terjadi yaitu hal
untuk memahami. Karena ketika kita memahami dengan keterbukaan, itulah yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.